Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Suatu anugerah luar biasa kita boleh kembali ke rumah Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri sejenak yuk. Mari lihat depan belakang kanan kirimu. Gak ada salah kita berikan salam satu sama lain. Haleluya, karena kita keluarga di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pagi hari kami mau bersyukur sama-sama. Kita mau berkorban syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan, karena Dia Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu. Engkau yang mengangkat kami kembali Tuhan. Ketika kami jauh daripada-Mu, Engkau yang menarik kami kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami yang kami gak bisa balas Tuhan. Pagi hari kami bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Bawa hati kami mendekat padamu Tuhan. Curahkan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Curahkan hadirat-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus.
bagimu, kami berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan dengan hati, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Yes, Jesus.
sejahtera terjadi buat bangsa negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mematahkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yang menetapkan Allah yang benar, kami patahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hanya mengenalkan Allah yang benar terjadi di bangsa negeri kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo, beserta seluruh jajaran yang ada. Terus berikan hikmat-Mu, marifat-Mu ya Tuhan. Berikan takut akan Tuhan untuk memerintah, untuk mengelola bangsa negeri kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja lokal kami Tuhan, Rock Ministry Tuhan. Berkati gembala senior kami Tuhan, buat Pak Timotius Arifin dengan Bu Vivi Tuhan, Bapak Roni Daud Simeon dengan Bu Nancy, Pak Harto dan Bu Linda Tuhan, beserta seluruh penatua dan gembala-gembala Rock Ministry Tuhan. Berkati Tuhan, terus hikmat-Mu Tuhan mengalir, terus hadirat-Mu terus menjaga setiap hidup mereka Tuhan. Biar mereka terus Tuhan boleh mengetahui apa yang mereka harus lakukan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap pengerja bahkan jemaat-Mu seluruh diberkati Tuhan. Dan semakin hari kami boleh semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau lebih lagi karena Engkau adalah bertatah pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari keluarga gereja sama-sama berkata, amin. Haleluya. Berikan pas kanan kirimu, katakan Tuhan baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih
Shalom semua warga kerajaan. Pursue holiness. Bahkan minggu lalu saya katakan carilah ibadah godliness with contentment. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara dua kakak beradik. Yang satu yaitu mengejar hawa nafsu, tetapi yang satu menjauhi kejahatan. Dialah Yehuda dan Joseph. Kita lihat dalam Kejadian 38, kenapa dibuat berdampingan oleh Tuhan. Dan jangan dulu tidak ada fatsal maupun nomor. Yehuda baru saja kematian daripada istrinya, lalu kedua putranya, Er dan Onan. Er itu kejam dan jahat dan oleh Tuhan dia dibunuh. Kemudian Onan harus meneruskan, yaitu meneruskan ini pernikahan ipar ya. Dan dia sengaja membuang benihnya di luar. Dan itu jahat di mata Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bukan cuma penyakit, upah dosa adalah maut. Hati-hati saudara, kalau kita dalam keadaan di mana kita dalam keadaan kosong, dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan euforia kemenangan, hati-hati, itu saat rawan. Dan saat itu adik daripada Onan masih kecil. Dan Tamar disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tamar tahu sesuatu, bahwa dari semua keturunan Abraham yang akan menurunkan raja sudah ditetapkan Tuhan dan tidak akan berubah, yaitu Yuda. Karena itu dia membuat satu hal yang yaitu mana ketika mertuanya Yehuda pergi ke daerahnya dia pura-pura jadi pelacur. Coba ya, kalau orang dikuasai hawa nafsu akan jadi bodoh sekali. Masa tidak kenal dengan menantunya? Mungkin ya karena gelap-gelap begitu sengaja dibuat gelap dan dia memakai semacam cadar menutupi wajahnya. Dan bahkan dia berbuat sangat bodoh. Ketika itu dia tidak bawa uang cash. Dan dia memberikan jati dirinya. Mana ada orang pergi ke tempat pelacuran katanya ya kasih KTP. Kasih yaitu memberikan satu jaminan. Dia memberikan kalungnya dan tongkatnya. Tongkatnya itu sama dengan ID. Dan saudaraku, pada saat itu apa yang terjadi? Tamar hamil. Tamar ini menantunya. Dan saat itu kalau orang dikuasai hawa nafsu jadi jahat. Dia harus dibakar hidup-hidup, harus dibunuh, dihukum mati. Tetapi kemudian Tamar berkata, dari orang inilah aku hamil. Yaitu tongkat dan kalung identitas juga daripada Yehuda. Dan sejak itu dia tidak lagi berhubungan dengan Tamar. Tapi dari Tamar lahir yaitu anak kembar. Tapi yang menarik itu salah satu namanya Perez. Perez artinya menerobos. Tetapi sebaliknya Kejadian 39, Joseph ada di rumah tuannya bernama Potifar. Di dalam firman Tuhan dengan Potifar ini adalah kepala pengawal daripada Firaun. Tetapi dia harus dikebiri. Dan dia punya istri ya mungkin untuk status sosial menggoda Yusuf. Karena Yusuf baik manis budinya, ganteng, luar biasa. Dan dia digoda setiap hari, mari tidur dengan aku. Satu hari sengaja diatur, tidak ada orang di rumah. Tapi kata Yusuf dalam keadaan seperti itu, dia tetap pegang teguh imannya. Dia menjauh kejahatan, dia melarikan diri. Sehingga jubahnya diambil, direbut, dan jadikan bukti bahwa dia dilecehkan. Tentu saja ini sesuatu fitnah yang luar biasa. Tapi Yusuf tidak melarikan diri. Dia tetap tenang. Orang benar seperti singa muda. Sangat berbeda, yang satu menjauhi kejahatan, yang satu mendekat kepada dan dikuasai oleh hawa nafsu. Apa yang dicari oleh Tamar? Benih raja. Dari Perez kemudian lahir terus sampai Isai, sampai David, Solomon, dan akhirnya Yusuf dan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Pilih kehidupan seperti Yusuf. Ayub dikatakan jujur, tulus, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jauhilah kejahatan. God bless you warga kerajaan. Amin.
menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat saja katakan lagu ini sama-sama. Ayo. Tak selalu jawab doa, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini percaya kami Tuhan, ini iman kami. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan. Dengan caramu Tuhan, dengan caranya di waktu yang tepat, kami percaya ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Hari ini kami ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan waktu ini adalah hanya untuk Tuhan. Berbicara Bapa kepada setiap kami. Kami percaya firman Tuhan akan mengubahkan, menguatkan setiap kami. Karena kami tahu Roh Kudus bekerja mengurapi setiap kami. Dan berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Semua dalam sukacita, amin. Wow, luar biasa. Saya melihat hari ini adalah hari yang spesial karena setiap hari adalah Tuhan yang memberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih untuk kesempatan di sini bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Ada Pak Edi, Pak Janus, dan juga para pelayan Tuhan yang sudah siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
tema kita adalah Becoming Vessels of Honor. Becoming Vessels of Honor, menjadi bejana kehormatan. Bulan ini tema kita adalah Pursuing Holiness, mengejar kekudusan. Semua kita mengerti bahwa sebetulnya kekudusan adalah status. Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan kalau kekudusan adalah status, maka kita harus mengerti bahwa di dalam kekudusan ini ada relational quality dengan Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan, dan juga di dalamnya harus ada moral quality. Disitulah kita semakin dimurnikan, disitulah kita semakin bertumbuh dalam kekudusan. Dan pada minggu yang terakhir di bulan Juli ini temanya adalah menjadi bejana kehormatan. Wow, bejana kehormatan. Kalau kita lihat bejana adalah sesuatu yang dibentuk, sesuatu yang diproses. Berarti untuk menjadi bejana kehormatan harus siap dalam proses. Amin. Apakah kita sekarang dalam keadaan proses? So pasti. Sampai Yesus datang, kita terus menjalani proses menuju keserupaan dengan Kristus. Dan kalau bejana kehormatan, nah harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang gila hormat. Sebetulnya kalau kita menghormati orang lain, otomatis kita pun menjadi orang terhormat. Tetapi kalau orang gila hormat, maka dia akan berharap orang lain nyapa dia, orang lain hormat dia, orang lain persilakan dia segala hal, melayani dia. Wow. Padahal Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Berarti orang-orang terhormat adalah orang-orang yang melayani. Orang-orang terhormat adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Nah, jadi kalau kita masuk kepada hal ini, sebetulnya kalau kita mengerti bahwa kita dipilih oleh Tuhan, berarti kita adalah orang yang berharga, mulia. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi apa keadaan kita pada saat ini? Mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin ada hal-hal yang membuat kita mempertanyakan, apakah aku layak di hadapan-Mu Tuhan? Apakah aku orang yang masih berkenan? Kadang-kadang itu menjebak kita, padahal kita sudah ada dalam Tuhan, sehingga kita lupa bahwa Tuhan yang memilih saudara dan saya. Jadi kita lihat vessels of honor. Saya ambil firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Dikatakan demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kalau kita lihat ini bicara tentang perabot, berarti perabot itu adalah sesuatu yang dibuat. Dan ayat 21 mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi dikatakan jika seorang menyucikan dirinya. Tadi saya katakan bahwa kekudusan adalah status. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kudus. Tapi kemudian proses selanjutnya kita harus menyucikan diri kita menuju keserupaan dengan Tuhan. Berarti dalam kehidupan ini tidak ada yang langsung tiba-tiba kita jadi berharga, menjadi sesuatu yang luar biasa tanpa kita mengikuti proses yang saya katakan tadi, bahwa setiap kita harus menyucikan diri kita. Berarti
ada suatu proses di sana. Nah, jadi menjadi bejana kemuliaan berarti menjadi alat yang layak digunakan oleh Allah untuk maksud yang mulia. Hanya bejana yang memenuhi kriteria tertentu yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Berarti ada kriteria di sana. Berarti ada hal-hal yang harus kita bangun dalam kehidupan sehari-hari supaya kita layak digunakan untuk pekerjaan yang mulia. Dan bejana kemuliaan dipersiapkan dengan baik, dikuduskan dari segala yang jahat, serta layak dan siap dipakai. Jadi semua ada prosesnya. Kita mempunyai perjalanan kehidupan yang tidak tiba-tiba beres. Saya masih ingat dulu bagaimana memulai suatu usaha tanpa suatu pengertian. Saya berkecimpung dalam dunia pendidikan, kemudian ya sudah bikin aja yayasan. Ya, saya bikinnya kan sudah 41 tahun yang lalu pada saat saya baru lulus. Dan nggak ada ngerti soal kewajiban, nggak paham soal pajak. Ya sudah, jalanin aja tanpa hal-hal tersebut. Lah suatu ketika, begitu saya mulai semakin mengenal kebenaran, wow, ternyata harus bayar. Lalu saya mau langsung membayar, kemudian bicara dengan konsultan pajak. Dia bilang, Pak Bob, kalau langsung sekarang dibayarkan, diakui yang sebelumnya, maka siaplah masuk penjara. Karena sudah puluhan tahun tidak melakukan kewajiban. Wow, itu jadi pergumulan bagi saya. Kemudian saya berdoa, aduh Tuhan, bagaimana ini? Apakah pada saat saya ingin memperbaiki ini harus langsung masuk penjara? Pergumulan, saudara, pergumulan. Suatu niat untuk membuat perbaikan sudah ada karena sadar bahwa di hadapan Tuhan kita harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah, peraturan, kewajiban harus kita penuhi. Waduh, gimana ini? Bingung. Tapi Tuhan luar biasa ternyata. Dalam kebingungan, dalam berdoa, dalam bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba keluarlah teks amnesti. Wow, pada saat keluar teks amnesti, saya bilang ke teman-teman yang juga pengusaha, ayo kita lapor semua. Mereka masih ada yang bilang, hati-hati, itu jebakan. Enggak semua mau. Saya bilang enggak ada urusan, mau jebakan, mau apa kek. Saya memang sudah mau membereskan semua yang tidak beres selama ini tanpa pemahaman ilmu perpajakan, karena saya bukan orang perpajakan, saya ambil. Ada 1-2 yang percaya ngikut dengan saya langsung ngambil, tapi banyak yang enggak. Jebakan. Nanti biar kamu lapor semua, udah kamu lapor, kamu terjebak. Enggak ada urusan. Nah, puji Tuhan, berarti Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya lakukan itu, dan teks amnesti bukan jebakan ternyata. Itu adalah kesempatan. Jadi jangan sampai kita anggap hal yang benar menjadi suatu jebakan. Bayangan saya yang jadi jebakan adalah penipuan. Kalau yang benar itu bukan jebakan. Makanya bejana kemuliaan dipersiapkan dengan baik, dikuduskan dari segala yang jahat, serta layak dan siap dipakai. Jadi itu semua adalah proses, karena memang tidak terjadi seketika. Allah membentuk kita seperti tukang periuk memproses tanah liat melalui berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kalau kita lihat bagaimana memproses membuat bejana, memang tidak enak. Tetapi semua itu mau menyenangkan, mau tidak menyenangkan, harus kita respons dengan benar. Tujuannya adalah untuk memurnikan kita serta membentuk kita sesuai dengan karakter Allah untuk pekerjaan mulia dari Tuhan. Nah, itu hal yang harus kita pahami di dalam menjadi bejana yang berharga. Bejana yang berharga adalah bejana yang disayangi oleh banyak orang. Apakah kita disayangi oleh banyak orang di komunitas mana kita berada?
Apakah kita disayangi oleh banyak orang? Di bidang mana kita melayani? Itu harus kita lihat supaya kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita nggak peduli dengan apa kata orang. Dalam pelayanan aja ada orang yang selalu, aduh kalau dia yang pegang tanggung jawab ini nanti berantakan deh, nggak akan jadi hasilnya. Berarti kita bukan yang berharga di sana. Kalau yang berharga akan jadi rebutan. Kalau yang berharga akan dicari-cari orang. Yang pertama berarti kita harus mengerti dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Orang pasti beda-beda kok. Tetapi Tuhan mau pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi melakukan pekerjaan baik diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka kita adalah ciptaan baru pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Relevan dengan Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasa berarti berdampak. Bidang apa yang sedang kita tangani? Apakah kita berdampak di situ? Mungkin kita perdagangan, mungkin kita pendidikan, mungkin kita kontraktor, apapun yang kita tangani. Kalau kita berkuasa di situ bukan berarti kita mau rebut semuanya dengan kekerasan. Berkuasa berarti kita berdampak di tempat apa yang sedang kita jalani. Kalau kita seorang mahasiswa yang berkuasa, tentu dia akan berdampak. Karena untuk mahasiswa juga banyak godaan, banyak tantangan. Seorang mahasiswa misalnya bisa saja diajak nyontek oleh yang lain. Seorang mahasiswa misalnya bisa aja tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Katanya sekarang ini AI menjadi satu sumber untuk jawaban. Lalu gimana dong? Apakah AI salah? Yang bikin AI kan manusia juga. Justru bagi saya AI akan membantu. Karena dari situ kita akan dapat suatu gambaran yang tentunya harus kita evaluasi. Coba saudara semua kalau mau bikin bisnis, tanya AI bisa. Kalau kita katakan ada data, ini situasi, apa saranmu untuk saya bikin bisnis? Akan datang jawabannya. Tapi semua jawaban tersebut harus kita evaluasi, harus kita lihat. Itu bisa sebagai suatu konsultan. Dan misalnya teman-teman saya dosen, saya akan katakan jangan hanya memberikan tugas tertulis kepada mahasiswa, lalu jawaban tertulisnya tersebut memberikan nilai, langsung kamu koreksi. Oh jangan, saya bilang harus validasi dengan lisan. Karena kalau dia nggak pelajari apa yang dia dapatkan dari ChatGPT, maka dia sebetulnya nggak punya kemampuan apa-apa. Tetapi ChatGPT punya bantuan loh. Coba kalau kita mau bikin skripsi, bikin ke bantuan AI muncul. Kalau kita mau bikin proposal, mau ngambil S3, bagaimana bentuk proposalnya? Muncul. Tapi kadang-kadang sumber literaturnya salah loh. Ditulis sumbernya adalah ini, padahal kita cari nggak ada sumber tersebut. Namun tetap ada bantuan di sana. Jadi bantuan tersebut kita manfaatkan dengan baik, dan kalau kita menggunakan AI, maka kita harus jadi orang yang bertanggung jawab sehingga orang melihat bahwa kita berkualitas. Orang melihat bahwa kita berharga. Orang melihat bahwa kita pantas dihormati.
Itulah sikap yang harus kita ambil supaya jangan mengambil gampangnya saja. Kalau saya lihat dari Efesus 2 ayat 10, dikatakan tadi bahwa kita adalah buatan Allah. Bahasa Yunani dari kata buatan Allah adalah poema, mahakarya atau karya seni. Jadi bahwa kita berharga adalah unik satu dengan yang lainnya, nggak sama satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang orang berpikir dia harus seperti yang lain. Kadang-kadang orang membandingkan dirinya dengan yang lain. Padahal seharusnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang harus kita kembangkan. Tentu saja kita harus mau memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik. Bahwa maksud saya adalah karya seni dan ada keunikan masing-masing. Dulu ada saya kenal teman kuliah yang pintar, lalu dia ambil program studi atau jurusan arsitektur. Pada saat belajar matematika, pada saat belajar fisika, wow, nilainya keren-keren banget. Tapi pada saat membuat desain, gagal dan drop out. Padahal dia orangnya, kalau dilihat dari nilai-nilai yang lain, pintar. Tapi kenapa tidak bisa berhasil di arsitektur? Karena itu bukan porsinya dia. Kalau dia masuk arsitektur, dia harus bisa mendesain. Kalau dia tidak bisa mendesain ruangan, gak cocok dong di sana. Nah, itulah yang kita harus tahu diri kita ini seperti apa. Saya tahu bagaimana diri saya dibentuk oleh Tuhan. Kalau saya lihat, saya sebagai seorang yang menyelesaikan studi saya di elektro. Saya kuliah di elektro, kemudian saya kerja di PLN. Tapi ternyata kalau saya renungkan, dari sejak saya SD, saya hobi banget dengan ngajar di pelajaran-pelajaran. Hobi banget. Makanya ya kadang-kadang sih aneh juga ya, kalau orang bertanya dibilang, kalau masa kecilnya Pak Bob gimana? Orang tua nyuruh belajar terus? Enggak, terus gimana? Ya orang tua saya bilangnya, kamu jangan belajar melulu. Oh, karena hobinya baca gitu. Oh gitu ya, iya itu faktanya. Nah, ada orang yang kuat yang mungkin di people oriented relation dengan yang lain. It's okay, itu juga perlu. Tapi saya, Tuhan izinkan kuatnya untuk ya membaca dan segala macam. Ya sudah, itu saya jalani. Dan memang waktu berjalan, saya hobi di ngajar, lalu akhirnya saya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, apa yang menjadi keunikan kita diciptakan Tuhan? Gunakanlah itu untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk jadi berkat untuk sesama, melakukan pekerjaan yang baik. Dan kita harus ingat, jangan dianggap kita berbuat baik untuk selamat. Berbeda, justru kita berbuat baik karena kita diselamatkan. Jadi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Kita yang sudah diselamatkan jadilah berkat untuk bisnis. Kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan sekedar cari untung. Kalau kita bekerja misalnya di perusahaan, kita jadi berkat bagi orang lain, bukan sekedar kita dapat gaji. Dan kemudian supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam pekerjaan baik, otomatis dalam kebenaran yang kita maksud. Baik tapi tidak benar, tentu bukan itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita hidup dalam selalu goal yang baik, kita tentu jadi bejana yang berharga. Diciptakan dalam Kristus Yesus, maka setiap kita sadar bahwa kita adalah ciptaan baru. Saya punya pemahaman bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan secara roh. Berarti roh kita sudah nyambung dengan Tuhan. Tetapi kemudian bagaimana dengan tubuh kita, kedagingan masih ada. Namun jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwalah yang memutuskan, ikut roh atau ikut kedagingan. Makanya kita harus kuatkan di dalam
jiwa kita supaya kita menjadi orang yang mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita ciptaan baru, tapi belum betul-betul dalam segala tindakan kita sama seperti Kristus. Untuk itulah kita harus bertumbuh. Dan kemudian yang dipersiapkan Allah sebelumnya, berarti saudara dan saya sudah ada rancangan Tuhan bagi kita sesuai dengan karunia dan panggilannya. Sudah ada. Jadi kita bukan lagi orang yang bingung, apakah Tuhan merencanakan aku ada di bumi ini? Yes. Apapun keadaan saya, apapun keadaan saudara, Tuhan merencanakan kita untuk ada di dunia ini karena Tuhan mau setiap kita menjadi orang yang jadi berkat dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Jadi kalau saya lihat prosesnya memang seperti ini. Becoming vessels of honor, menjadi bejana kehormatan. Kalau di sini sebelum kita ada dalam Tuhan, tidak ada yang namanya kudus, apapun yang kita lakukan. Tetapi begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di sini posisi kita sudah kudus. Tetapi terus harus mengejar penyucian sampai keserupaan dengan Kristus. Dan itu adalah proses yang tidak ada akhirnya. Dan kita harus terus memperbaiki diri kita dalam segala aspek supaya kita menjadi orang yang layak digunakan untuk tujuan yang mulia. Saya katakan tadi bahwa itu semua adalah proses. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Maka setiap kita memang bisa diproses ulang, bisa menjadi ada alur yang kadang-kadang bukan itu sebetulnya alur yang Tuhan rancang dalam hidup kita, tapi kita menyimpang. Tapi tujuan akhir tetap Tuhan siapkan untuk kita. Memang semua itu adalah melalui proses yang harus kita jalani dalam kehidupan. Dan proses tersebut bisa saja memang tidak menyenangkan. Nah lalu apa yang kita lakukan pada saat ada persoalan yang terjadi? Bisa banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam proses pembentukan kita harus tahu, jangan sampai karena kenyataan atau situasi tidak sesuai dengan harapan, kecewa. Kekecewaan harus cepat-cepat kita tolak. Sebentar kita kecewa boleh, tapi kemudian kita kembali. Aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Apapun masalah yang ada. Karena kadang-kadang kalau kekecewaan itu menguasai, itu akan membuat keterlambatan dari proses yang Tuhan mau dalam hidup kita. Suatu ketika kan kita tahu apa yang terjadi di Ambon. Ada orang tertentu pada saat terjadi keributan tersebut. Lalu ada orang yang membunuh dia. Begitu ketemu diancam. Sangkali imanmu atau kami bunuh. Dia bilang enggak. Aku enggak bisa menyangkali imanku. Ayo cepat. Kalau enggak kamu akan kami bunuh nih. Sangkali sekarang. Tidak bisa. Tuhanku sudah begitu baik sama aku. Oke, kalau gitu kami bunuh. Ditembak. Tok, tok. Macet pistolnya. Pada saat pistolnya macet, tiba-tiba patroli datang. Oh, mereka lari. Selamat. Saya pernah melayani di Ambon dan pada saat pelayanan tersebut, saat penyembahan sampai ke bawah, setelah selesai ibadah baru Pak Kris cerita. Tahu Pak Bob, itu seperti tadi kejadiannya. Makanya dia menyembah Tuhan. Wow, betul-betul datang dari hatinya. Apakah semua seperti itu? Seorang hamba Tuhan yang melayani. Kemudian datanglah gerombolan seperti tadi, dicari di rumahnya. Ketemu, dibunuh.
meninggal. Anaknya lihat. Kecewa dong anaknya. Mana Tuhan? Bapak saya melayani luar biasa. Tapi kok enggak selamat? Mana keadilan? Nah, saudara, pada saat COVID yang lalu, hamba Tuhan ada yang meninggal, hamba Tuhan ada yang tidak meninggal. Penjahat ada yang meninggal, penjahat ada yang tidak meninggal. Jadi keadaan tersebut gak boleh menjadi ukuran apakah seseorang itu di dalam Tuhan atau tidak. Stefanus dirajam dengan batu kok, dalam Tuhan kok. Jadi kalau kita lihat di sana, jangan sampai keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita justru menjadi ukuran tentang ada tidaknya Tuhan. Makanya kalau kita kecewa itu bukan dari harapannya Tuhan, tetapi mungkin juga kecewa. Kenapa orang tuaku langsung meninggal? Kenapa istriku meninggal? Kenapa suamiku meninggal? Kenapa anakku meninggal? Mungkin kecewa, tapi cepat bertobat. Tuhan ampuni aku. Aku tahu Engkau punya kedaulatan dalam segalanya. Beri aku kekuatan. Itu yang harus kita lakukan. Makanya hasil adalah situasi tanpa respons. Situasi apapun respons kita yang harus benar. Right response, kita semua paham nih. Berespons benar sesuai dengan firman pada saat barang, orang, situasi tidak benar. Inilah pembentukan. Mungkin peralatan-peralatan sedang tidak benar. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita sedang tidak benar atau mungkin mengacaukan. Mungkin situasi perekonomian dan situasi politik semuanya tidak beres. Tetapi respons dengan benar. Saya menjaga diri saya bukan orang yang ikut di grup WA, ikut maki-maki kebijakan pemerintah. Saya menjaga diri saya, enggak mau saya seperti itu. Tapi saya tentu ikut mendoakan seperti tadi kita. SL kita juga mendoakan bangsa dan negara kita. Doakanlah. Mereka semua berurusan dengan Tuhan, bukan dengan kita. Kalau kita ada yang bisa kita lakukan dengan baik, kita lakukan. Makanya kesukaran, penderitaan, persoalan atau bahkan keberhasilan tidak bisa mengubahkan kita. Tapi respons kita terhadap situasi itulah yang akan mengubah kita. Respons kita. Jadi respons dengan benar. Kadang-kadang ada orang punya masalah. Kemudian begitu dia punya masalah, lalu berpikir apa salahku, apa persoalanku. Jadi 2 kali beban. Masalah jadi beban, pertanyaan-pertanyaan tadi jadi beban. Apalagi kalau sudah mengatakan aku sudah gak kuat, terjadi bunuh diri. Mahasiswa ITB juga beberapa seperti itu. Sayang sekali. Kalau kita lihat bagaimana kita berespons yang Tuhan mau, maka itu gak boleh terjadi. Dan kalau dalam setiap tantangan, persoalan, mungkin dibully, mungkin apapun yang dilakukan kepada kita, tetap kita kembali kepada Tuhan, percayalah kita jadi bejana yang berharga untuk tujuan yang mulia yang Tuhan gunakan. Maka saya selalu berpikir kita di dalam Tuhan juga harus berlatih untuk bersikap secara aplikatif yang tepat supaya jangan jadi cengeng. Hal yang berbeda ini. Satu ketika saya dengan istri ke suatu tempat di Jakarta untuk periksa lah lutut. Masalah tulang. Ini hal yang benarnya. Ternyata jangan hanya benarin tulangmu. Benarin juga ototmu, tendonmu. Nah, lalu dicek. Ini kok agak berbeda ini. Apa yang pernah terjadi di sini? Mungkin dulu pernah ini. Ini apa yang terjadi? Itu benar, tidak salah. Tapi saya tersenyum. Saya bilang, dokter ini kayak konselor ya. Saya bilang, ketawa dia.
Kalau konselor kadang-kadang kan, apa masalahmu dulu, apa bebanmu, apa persoalanmu, ayo bangkitin, diingat dulu, mungkin kamu ada yang lupa. Ya oke, ada orang yang ahli seperti itu, tapi juga harus kita ingat, ada juga firman Tuhan yang mengatakan, kalau berbeban berat, datang pada Tuhan. Jadi kita lepaskan di situ supaya kita tidak selalu dibebani oleh masa lalu. Lepaskan. Yang lalu berlalu, the past is past, the future is the best. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau itu kita latih, maka kita tidak akan terbeban dengan masalah masa lalu. Ampuni orang, lepaskan kepahitan, maka kita pun akan bisa bebas. Karena itu yang Tuhan mau. 4 kata yang pantang untuk diucapkan menurut saya. Kalau ada tantangan, ayo kamu harus kuat, tidak bisa. Jangan muncul kata tidak bisa. Kita harus pede. Pede artinya? Nah, bisa dibilang percaya diri untuk umum, tapi yang tepatnya percaya Dia. Karena Dia ada di dalam kita. Karena Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Kata-kata tidak mungkin, aku sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin aku hidup, tidak mungkin aku bangkit. Tolak kata-kata itu. Karena ada Yesus yang menguatkan kita. Kadang-kadang orang diberikan suatu pengajaran, suatu opini, suatu paradigma. Udahlah, aku udah tahu itu semua. Nggak usah ajarin aku. Mental block. Saya mau belajar dari siapapun, tentu saya analisis apa yang pas untuk saya. Jangan kita anggap orang lain, lu emang lulusan apa? Nggak ada urusan. Kita harus bisa belajar dari setiap orang. Lalu nanti saja. Kemaha engke aja lah kata orang Bandung. Nanti aja, jangan tunda-tunda. Gunakan langsung kesempatan yang ada supaya kita tidak lost opportunity. Nah kalau ini yang kita latih semua, maka situasi yang muncul kepada diri kita akan memperbaiki kita menjadi semakin bernilai. Menjadi semakin bertumbuh, menjadi semakin teladan. Dan kita akan bisa menjadi jawaban di mana Tuhan tempatkan kita. Yang ketiga, menyucikan diri dan menjaga kekudusan. Ini yang saya katakan bahwa status kita sudah kudus begitu kita ada dalam Tuhan. Kalau status kita sudah kudus, maka 2 hal tadi kita jaga. Relational quality dengan Tuhan harus intim selalu. Dan moral quality dalam kehidupan harus kita suci selalu. Seperti yang Pak Arifin katakan tadi. Jangan dong tergoda dengan hal-hal yang gak beres. Kita harus hati-hati. Saya sangat dibantu oleh handphone saya untuk banyak hal. Untuk ya mungkin karena saya adalah seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, bisa banyak data ada di sini dan saya dibantu oleh itu. Tapi ada orang yang justru handphonenya inilah yang membuat dia tidak bertumbuh. Yang dia lihat yang gak beres. Yang dia lihat di situ kenajisan. Oke, bukan kenajisan sih Pak Bob, tapi main game. Wow, main game terus. Kata survei generasi Z, saya tidak sedang menyalahkan generasi Z, tapi kata survei pakai gadget sekitar 4-5 jam satu hari. Main game, ya jangan dong. Gunakan untuk yang positif, gunakan untuk yang bermanfaat. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui internet. Karena sekarang adalah Internet of Things. Karena sekarang kita terhubung kemana-mana karena kita mempunyai hubungan tersebut di dunia maya. Jadi harus kita gunakan untuk hal-hal yang membangun. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi harus kita terus meningkatkan kesucian diri kita. Dan bicara kehormatan, keterhormatan tadi, maka berlaku luas sebetulnya. Kita harus jaga sikap dan perilaku kita. Makanya jadilah orang yang beretika. Orang yang berketika itu akan dihormati. Punya etika dong, jangan sembarangan. Kadang-kadang
saya dapat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Suatu ketika saya mau naik bus nih, ada tangga yang tinggi, eskalatornya sedang ada kendala, lalu saya angkat koper saya. Kan tidak terlalu mudah kalau bawa koper yang besar-besar. Saya angkat jadi saya jalannya gini, saya jalannya gini, saya jalannya gini. Kira-kira setengah datang seseorang dari atas. Biar saya bantu Pak, izinkan. Gak usah, bisa kok. Izinkan saya bantu Pak. Oh, oke, terima kasih. Nah lalu diangkat sampai ke atas. Ternyata di atas istrinya. Jadi mereka udah naik duluan ke atas, lalu dia balik ke bawah untuk membantu saya. Wah, kan saya ingat itu masih di sekitar bulan Juli ini. Saya cerita kemana-mana tentang dia. Wah, itu orang luar biasa. Dia udah lewat ke atas, karena dia bawa barang juga, dia datang untuk bantu. Kan itu orang yang beretika, orang yang terhormat. Jadi hal seperti itulah yang harus kita perhatikan, kita jaga. Kadang-kadang orang antri aja sulit banget. Terobos masuk ke tengah, lalu pura-pura aja nggak tahu masalah. Sayang banget. Kadang-kadang orang di lift, begitu dilihat ada yang buru-buru dari depan, dia juga buru-buru. Pencet biar cepat ketutup nih. Masa dia harus masuk? Pencet, begitu tutup dia nggak masuk. Syukur dia nggak masuk. Kan salah dong. Kita justru lihat, ya kalau memang masih muat, saya kan bilang, bisa pak, kami merapat ke sini, masuk aja, gitu dong. Karena kita harus jadi berkat dimanapun kita berada, walaupun mungkin hal-hal yang kecil, tapi itu harus kita latih. Integritas. Apa yang kita katakan kita lakukan, apa yang kita lakukan kita katakan, dan itu dalam kebenaran. Jangan kita manipulasi, itu integritas. Tanggung jawab, kita diberikan suatu tanggung jawab, kalau enggak kita lakukan dengan benar, apakah pelayanan, apakah pekerjaan, apakah keluarga, maka kita bukan layak sebagai perabot yang mulia. Dan sikap hormat, kita harus hormati orang. Jangan kita ya sombong banget sih, enggak lah. Dan proaktif lah. Apa yang bisa diselesaikan langsung kita usahakan, kita proaktif untuk bisa ikut membuat, membangun, menyelesaikan sesuatu apabila ada yang harus diselesaikan. Maka haruslah kita latih, karena semua itu mulai dari pikiran kita. Makanya dikatakan berhati-hatilah dengan pikiran Anda, karena pikiran Anda menjadi kata-kata Anda. Jadi mau kita ini lebih mulia, mau kita ini lebih suci, mulai dari pikiran. Dikatakan the battle is in your mind, mulai di pikiran. Maka pikiran jaga, kalau datangnya gak beres ke pikiran, tolak aja langsung. Bisa kok kita kendalikan pikiran ini. Dan apa yang kita pikirkan kemudian akan keluar menjadi kata-kata. Lalu berhati-hati dengan kata-kata Anda, karena kata-kata Anda akan menjadi perbuatan Anda. Kemudian berhati-hatilah dengan perbuatan Anda, karena perbuatan Anda menjadi kebiasaan Anda. Lalu berhati-hatilah dengan kebiasaan Anda, karena kebiasaan Anda menjadi karakter Anda. Dan kita lihat karakter ini adalah sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, supaya jangan sampai kita mempunyai karakter yang tidak beres. Berhati-hatilah dengan karakter Anda, karena karakter Anda menjadi takdir Anda. Akan menjadi takdir Anda. Nah, jadi kalau saya bisa melihat, kalau ada hal-hal yang kurang bagus yang kita lakukan, harus kita bisa identifikasi. Begitu kita identifikasi, latihlah untuk diubah. Dan katanya nih, harus berlatih pertama kali 40 hari tanpa ada kecolongan. Berlatih 40 hari mau apa? Mau saat teduh,
Mau pujian penyembahan, latih terus 40 hari supaya menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau sudah 40 hari, maka itu sudah mulai menuju kepada hal yang kita lakukan secara otomatis. Lalu perhatikan selama 6 bulan. 6 bulan apakah kita tetap konsisten datang pada Tuhan, mengecek apa yang kita lakukan. Pagi hari kita berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyerahkan rencana kita hari ini kepada Tuhan. Lalu malam hari kita mengevaluasi, adakah yang mendukakan Tuhan yang aku lakukan sepanjang hari ini. Dan kalau ada, minta ampun pada Tuhan dan minta kekuatan, aku mau berubah Tuhan untuk itu. Maka kita akan semakin dimurnikan, dan itu adalah proses yang berkelanjutan. Dan saya katakan itu semua tentang keputusan. Why? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai kehendak bebas. Karena Tuhan gak mau menciptakan robot. Dia pikir udahlah, nanti kalian yang ciptakan robot, biar aku yang ciptakan manusia. Itu prinsipnya Tuhan. Robot kita ciptain, AI kita ciptain, dan segala macam kita ciptain. Tetapi manusia punya kehendak bebas. Makanya it is your decisions and not your conditions that determine your destiny. Keputusan Anda, bukan kondisi Anda, yang menentukan masa depan Anda. Jadi harus kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga kita menuju kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita pegang kuat-kuat. Bully di mana-mana ada, saudara. Tekanan di mana-mana ada. Saya akan selalu bilang, kalau ada tekanan, jangan menganggap tidak berharga. Kalau saya cerita sedikit, anak saya di Amerika, dia kuliah S1, S2, lalu kerja, kemudian kerja di suatu perusahaan, bulan Januari lalu lay off. Enak dengar lay off. Sebetulnya kata-kata persisnya dipecat. Walaupun dengan hormat, kan dipecat juga. Lalu sulit banget kan di sana hari-hari ini untuk cari pekerjaan bagi pendatang. Saya bilang, loh, kamu sebetulnya orang Indonesia. Oke, Papa setuju dengan kamu dari sebelumnya untuk di Amerika kerja. Oke saja. Tetapi kalau sekarang kamu sulit untuk cari kerja di situ, balik aja. Banyak hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Walaupun awalnya, aduh, di sini kan serba teratur. Lalu lintas aman. Parkir semua menyenangkan. Ya, saya bilang. Tetapi mereka kok yang mempersulit kalian kerja. Bahkan visa, beberapa visa orang tidak bisa berhasil ke sana, saya bilang. Jadi ya udah, bagi saya mungkin itu rencana Tuhan biar kamu balik, karena papanya memang senang kalau dia balik. Dan kemarin dia katakan, yes, saya balik. Wah, saya senang juga, puji Tuhan. Karena ngapain di sana jadi kita ini seperti dalam tanda petik seperti minta-minta. Padahal di Indonesia ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi 1 Petrus 6 sebagai ayat penutup, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ada masalah dan tantangan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semoga firman ini bisa jadi berkat buat kita. Dan kita sudah mendapatkan 3 hal: mengerti dan memahami tujuan Allah bagi kita, diizinkan Tuhan membentuk hidup kita, dan menyucikan diri dan menjaga kekudusan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami bersyukur bahwa
di mata Tuhan kami berharga, kami mulia. Dan Tuhan sudah menunjukkan kepada kami untuk tujuan yang mulia adalah perabot dari emas, perak. Dan kami percaya begitu kami merelakan diri kami diproses, bahkan seperti dibakar dengan api untuk memurnikan kami sebagai emas, maka rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Saudara, apapun situasimu, mungkin ada pergumulan dalam keluarga, dalam studi, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Hari ini engkau mengerti Tuhan tahu semuanya itu, dan tetap jadi pemenang, karena bukan karena kuat dan gagahmu, tapi roh Tuhan yang bekerja di dalam engkau. Terima kasih Bapa, biar kami boleh menjadi pelaku firman, menyenangkan Tuhan, dan kami menjadi perabot yang mulia untuk tujuan yang mulia, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin ya. Terima kasih Pak Bob atas pelayanannya, atas firman yang telah disampaikan, kami sangat diberkati. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan anggur dan roti. Saya undang kita semua berdiri. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami melalui firman-Mu, melalui Pak Bob. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami boleh hidup kudus selalu di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Pak Bob di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati dan pengembalaannya, Tuhan berkati keluarganya, berkati apa yang Pak Bob lakukan Tuhan, bisnis usahanya semua. Allah memberkati, jadikan Pak Bob terang, jadikan dia berkat, saksi bagi banyak orang Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan Pak Bob dan keluarga besarnya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami saat ini mau bersekutu bersama-sama Engkau melalui perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu dia mengangkat cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang mengisi anggur, yang melambangkan dari darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita semua. Percayakah Bapak Ibu bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abah. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu, untuk darahmu Tuhan, yang telah menyembuhkan, menyucikan, memberi kekuatan pada setiap kami ya Tuhan, dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang terbaik yang Allah berikan bagi kami. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Bob untuk kehadirannya memberkati kita semua lewat firman Injil Kerajaan. Kita semua sangat diberkati. Mari Bapak Ibu, semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Kita angkat tangan kita bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ku buat anugerah, buat anugerah yang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini oh Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Berkat-Mu atas kami semua yang hadir siang hari ini. Firman yang sudah kami dengar mengubah kami, mentransformasi kami untuk makin serupa seperti Kristus. Berkat-Mu atas kami semua yang hadir. Anugerah yang sempurna dari sorga melimpah-limpah atas kami. Kami merasakan sorga di rumah tangga kami. Berkat keharmonisan, kerukunan melimpah-limpah atas kami, suami dan istri dan anak-anak. Di dalam rumah tangga kami merasakan hadirat-Mu setiap saat. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha-usaha kami yang kami buat. Tuhan senantiasa berkati, berhasil, beruntung kemanapun kami melangkah. Kami meninggikan Raja di atas segala raja. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Raja kita datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Raja kami. Kita bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.